KTP-nya, semakin besar gengsinya, begitu ya, maka semakin berkualitas begitu. Nah, sehingga muncullah anggapan bahwa pendidikan swasta khususnya di yang khas keislaman gitu ya, bisa dikatakan sebagai pendidikan-pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan yang mencoba untuk mengeruk keuntungan sebesar mungkin begitu. Dan ini yang tidak kita harapkan. Ya, karena apa? Karena yang sedang kita bangun adalah sebuah ekosistem di mana orang tua terlibat secara erat dan bermakna gitu. Erat dan bermakna itu jadi lebih intens lagi. Ayah bunda tahu anak-anak kita sebagai individu belajar apa. Akan berbeda dengan anak-anak dari keluarga lain. Walaupun pembelajarannya sama, mungkin penajamannya berbeda gitu kan, atau mungkin ada masalah-masalah yang harus dijadikan fokus sehingga mereka memiliki kurikulum yang personalized ya, atau yang dikhususkan gitu. Nah, bentuk kolaborasi yang kita lakukan adalah yang seperti itu, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Ruruh ya, mengenai kolaborasi proyek, adanya refleksi, dan adanya penyusunan portofolio. Nah, kami di PKBM Madani Hebat sudah melakukan banyak sekali penelitian. Begitu. Kami ingin mengecek sejauh mana apa namanya peran orang tua, kemudian pendekatan yang kita lakukan menghasilkan hasil-hasil yang terbaik gitu. Hasil yang terbaik ini ternyata terus dihadirkan dalam bentuk karya-karya anak, kemudian testimoni dari orang tua, kemudian secara prosentase hasil-hasil itu terus meningkat gitu ya, yang membuat kami merasa betul nih langkah yang sudah diambil. Ternyata insya Allah dengan kehadiran orang tua secara optimal dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita gitu kan, mendampingi mereka mencapai satu potensi yang memang unik gitu, tidak sama dengan yang lain, maka akan membantu mereka mencapai satu posisi kegilangan atau hasil yang gemilang yang bisa dikatakan tidak sama dengan anak-anak yang lain. Dan kita menjadi ridho dengan itu. Selain kita menjadi ridho, Allah akan membukakan jalan dengan disesuaikan dengan kondisi setiap anak ya. Nah, yang seperti apa nanti ayah bunda bisa saya akan tunjukkan beberapa contoh ya. Ayah bunda juga bisa browsing di media sosial kita di PKB Madani Hebat. Ada anak-anak Miles yang mempresentasikan hasil belajarnya dan mereka menyatakan bagaimana mereka bisa apa ya berbahagia dalam proses belajar itu. Kita bisa menilai mereka karena mereka adalah rapot-rapot yang terbuka yang siap untuk diperbandingkan ya dengan versi sebelumnya gitu. Baik. Pendidikan berbasis berbasis nilai ayah bunda, ada akhlak, ada empati, dan ada kebersamaan. Di sini peran sekolah adalah mengatur interaksi sosial, adanya pemberian tugas, adanya evaluasi pembelajaran. Sedangkan di rumah, nilai-nilai akhlak ini difasilitasi untuk tumbuh lebih kuat lagi. Karena nanti yang tidak akan pernah terpisah ya antara proses mendidik dengan proses pengasuhan adalah rumah atau keluarga. Ya, sekolah ada batasnya. SD sampai 6 tahun gitu. SMP atau setara paket B di PKBM itu hanya 3 tahun. SMA pun hanya 3 tahun begitu ya. Pasti ada batasnya. Yang tidak ada batasnya adalah rumah atau keluarga. Keluarga memberikan satu peran penting berupa pewarisan nilai. Pewarisan nilai ini akan terekam secara tidak sadar maupun sadar gitu ya, dan akan diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Bayangkan jika yang kita hasilkan atau kita wariskan adalah hal-hal baik, produktif, dan juga mengajak banyak pihak untuk sama-sama berkembang gitu ya, akan seperti apa masa depan anak-anak Indonesia, akan seperti apa kepemimpinan anak-anak Muslim di bawah panduan kita gitu ya, dari satu keluarga
ya akan bertemu dengan keluarga lain. Keluarga-keluarga ini berkumpul menjadi masyarakat yang sadar. Masyarakat yang sadar ini dari satu titik ketemu dengan masyarakat sadar di titik lain gitu. Kita bergerak membuat sebuah gerakan-gerakan yang menyadarkan lebih banyak lagi keluarga dan masyarakat. Insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik dan kita masih punya harapan-harapan dan menjadi lebih optimis menghadapi masa depan, Ayah Bunda. Ayah Bunda, pembelajaran autentik sebagai titik temu rumah dan sekolah. Nah, apa itu autentik? Autentik itu real ya, bisa dilihat, bisa dihitung, bisa kita bisa membuktikannya secara indrawi. Itu yang disebut dengan autentik. Nah, titik temunya itu hanya terjadi ketika koneksi itu dibuat, dijalin begitu ya. Dijalin bukan hubungan yang transaksional. Aku sudah bayar SPP, maka saya harapkan anak saya bisa jadi anak yang A, B, C, D gitu. Dan itu sebenarnya pembebanan yang luar biasa gitu ya. Ada sekolah yang bisa dan bahkan menjadikan itu sebagai jaminan. Silahkan mendaftar di sekolah saya, maka anak akan menjadi A, B, C, D gitu. Dan inilah yang kemudian menjadikan hubungan di antara orang tua dan pihak sekolah hubungannya transaksional. Sehingga ketika anak tidak mencapai A sampai C tadi, maka akan dilakukan penuntutan. Kenapa? Saya sudah bayar sebesar ini, anak saya masih saja di level A. Kenapa anak saya tidak bisa menguasai yang ABC ini, malah dia menjadi sesuatu yang berbeda. Dia menonjol di bidang Z yang tidak sama sekali difasilitasi oleh sekolah, gitu ya. Padahal banyak hal yang terluput dari proses pendidikan, gitu. Nah, kalau kita bertanya, apakah koneksi atau konektivitas ini hanya dilakukan sekarang di PKBM Madani Hebat? Tidak ya, Bunda. Bahkan ini merupakan sebuah warisan yang sudah dijalankan bertahun-tahun, berabad-abad ya. Bahkan pada waktu gilang gemilangnya Islam ya menjadi ah, satu-satunya sistem ya yang membawa terang benderang dari kegelapan kemanusiaan gitu ya. Orang tua sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak sekolah atau madrasah atau sistem pendidikan yang dilakukan di masjid-masjid gitu. Tapi tidak begitu saja, tapi tidak dengan begitu saja. Mereka adalah orang tua yang sadar bahwa anak-anak ini harus ditempa dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan keinginan untuk belajar, dengan pemahaman tentang bagaimana ia harus membentuk dirinya dengan kalam ilahi, sehingga ia yang menuntut ilmu bersama dengan para ulama di masjid-masjid, mereka bukan hanya mendapatkan hafalan, tapi juga pulang mendapatkan pencerahan dan mereka menjadi sinar-sinar baru itu menjadi harapan umat dan mencerdaskan masyarakat begitu. Dan ini yang kita harapkan. Anak-anak kita siapkan di rumah, mereka siap untuk melakukan mendapatkan banyak sekali pengalaman hidup yang juga dibimbing oleh orang-orang yang solih ya, yang punya cita-cita sama dengan kita gitu ya. Dan mereka akan kembali membawa gilang gemilang yang akan memfasilitasi orang-orang di sekitarnya untuk memahami bahwa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain tidak dengan cara berkompetisi di satu bidang saja, yaitu dalam akademik. Pokoknya aku pinter, maka aku bisa menginspirasi orang banyak. Enggak begitu konsepnya. Kalau aku juara satu atau menjadi juara kelas, maka yang akan terbantu adalah masyarakat sekitarku. Kayaknya belum ya ya Bunda ya. Kita belum melihat yang seperti itu. Maka tugas kita adalah mengembalikan peran pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh sekolah yang selaras dengan pendidikan yang dilakukan oleh rumah. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti pertama, mengidentifikasi masalah nyata. Masalah nyata itu bukan masalah yang hanya ada di atas kertas. Mereka lihat, mereka rasakan, mereka berempati, mereka memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Gitu ya. Misal mereka lagi jalan-jalan ke Alfamart gitu ya. Mereka melihat
Ada orang kesusahan di luar sana, di luar dari Alfamart yang penuh dengan barang-barang, yang terjangkau oleh uang saku mereka, yang adem gitu ya. Mereka melihat anak seusia mereka sedang mengais-ngais sampah untuk mencari barang-barang yang bisa dijual kembali. Kalau hidup hatinya, hidup hatinya karena memang dihidupkan di rumah, dilakukan proses untuk memahami kondisi orang lain, diajak untuk berpikir tentang apa yang terjadi, jika dan maka, dan seterusnya. Di sekolah pun anak-anak diajak untuk melihat masalah nyata tersebut sebagai masalah kita juga gitu ya, sehingga si anak tanpa harus kita apa ya pantik gitu ya, mereka akan mengeluarkan satu bentuk atau satu produk ya, satu produk kesadaran diri yang sangat tinggi baik sebagai individu maupun sebagai seorang muslim gitu. Apakah dengan cara bersedekah kepada orang tersebut, ataukah mereka memikirkan sesuatu yang jauh lebih produktif gitu, menggunakan apa gerakan-gerakan tertentu bersama dengan teman-teman seusianya gitu ya untuk menolong atau menghadirkan solusi yang produktif gitu. Ya, jadi ini hanya bisa dilakukan ketika kita sejalan. Selanjutnya, hal-hal seperti itu difasilitasi dengan cara menyusun laporan. Ya, menyusun laporan, laporan-laporan ini disusun sebagai dokumentasi tentang apa yang terjadi, apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, dan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Bukan untuk eh, apa ya, mendapatkan publikasi, bukan untuk mendapatkan tepuk tangan, gitu ya, bukan untuk mendapatkan kebanggaan, bukan, tapi sebagai bentuk dari usaha agar bisa menginspirasi lebih banyak orang. Nah, ini juga yang kita lakukan di tataran manajemen maupun guru-guru di PKBM Madani Hebat. Kami banyak menulis agar banyak sekolah, banyak orang tua terinspirasi. Jadi silahkan nanti ayah bunda bisa searching di Google ya, atau di ResearchGate, atau di publikasi channel-channel publikasi yang bisa dilihat, bisa diketik, keywordnya adalah PKB Madani Hebat. Insya Allah beberapa praktik baik yang kami lakukan sudah di-share di sana dan membahasnya di sekolah sebagai studi kasus. Jadi, gimana caranya sekolah itu hadir sebagai institusi yang menjadi jawaban terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Anak-anak dilibatkan, gitu ya, sehingga kita tidak perlu lagi menuntut kepada satupun lembaga yang kita anggap sebagai lembaga tertinggi, gitu ya, di negara kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak, kita adalah bagian dari problem solver tersebut, dan kita bisa insya Allah dengan cara bergandengan tangan untuk menyelesaikan dan membantu permasalahan yang terjadi yang terdekat dengan kita. Ya, jadi insya Allah dengan cara seperti ini, kita tidak hanya memperluas pengalaman anak-anak saja, tapi juga memberikan ruang bagi sekolah ya untuk menghadirkan data yang nyata untuk pembelajaran yang relevan, sehingga apa yang dilakukan di sekolah dan di rumah adalah pembahasan-pembahasan tentang sesuatu yang dampaknya nyata ya Bunda, ada hasilnya. Jadi nggak hanya membahas pembelajaran di bab sekian tentang gotong royong, itu hanya dihafal. Gotong royong itu ada di dalam pasal berapa, dalam undang-undang pasal keberapa, atau butir keberapa, tahun keberapa. Diatur dengan model-model yang seperti apa, ada nggak SOP-nya, ada nggak contoh gerakan baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi baik lokal maupun internasional. Nggak begitu ya Bunda. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang real, yang membumi, dan sangat mungkin dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pemberat amal ya di sebelah kanan sebagai bekal kita untuk pulang gitu ya ya Bunda ya. Jadi inilah mimpi kita, mimpi besar yang sedang kita jalankan di PKBM Madani Hebat bersama dengan para shelter di seluruh penjuru Indonesia insya Allah. Nah, Ayah Bunda, sekarang kita bicara soal kurikulum nih.
kan sering kita dengar kurikulum berganti dan seterusnya, kebijakan berganti dan seterusnya yang akan berefek kepada apa namanya beberapa kebijakan ya, baik dalam tataran peraturan maupun aplikasi di sekolah gitu. Nah, sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi dan konteks lokal ini, konteks lokal adalah tempat kita tinggal dan yang paling penting adalah ekosistem rumah tadi ya. Bentuknya adalah yang seperti ini ya. Jadi kami melakukan bukan eksperimen ayah bunda, tapi kerja nyata gitu ya. Kita mencoba untuk melakukan penyesuaian yang disebut dengan kurikulum personal lah kurang lebih ya bunda ya. Nah, seperti apa itu bentuknya? Partisipasi aktif di luar gedung sekolah dan menentukan bagaimana peran rumah dan peran sekolah bisa berjalan secara seiring. Begitu ayah bunda. Nah, kenapa sih kemudian kita harus bicara tentang kurikulum personal? Karena setiap anak sudah dilahirkan sama Allah dengan sederet tugas-tugas kehidupan dia, sesuai dengan keunikan yang dimilikinya, sesuai dengan kecenderungan yang ada dalam dirinya, sesuai dengan kemampuan yang memang sudah Allah suntikan gitu ya, sebagai hal yang harus juga dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ya, ya Bunda. Nah, yang seperti ini missing ya, kalau dikatakan hilangnya satu pengait gitu dari sebuah rantai, maka rantai itu tidak akan bisa berjalan secara optimal, tidak akan bisa menjalankan fungsinya, baik itu untuk mengeratkan ya atau untuk mengamankan. Bagaimana bisa berjalan fungsi pendidikan kalau semua anak harus disetting dengan satu ukuran, mereka harus berjalan satu pola, mereka harus berjuang di satu pintu ya, mereka harus dinyatakan berhasil dengan satu kriteria. Ya, padahal anak kita yang tahu ya, bahkan anak kembar sekalipun tidak memiliki karakter yang sama, mereka pasti unik, mereka pasti punya dan ingin dinyatakan sebagai sebuah individu, bukan lagi bagian dari sebuah sistem. Begitu ya, Bunda. Nah, model sekolah alam seperti halnya yang Ayah Bunda lihat tadi ya, ada video yang ditampilkan di awal, adalah model yang sebenarnya memberikan ruang sangat terbuka ya antara salah satu yang paling penting adalah mengenai integrasi rumah dengan sekolah. Gimana rumah dan sekolah ini bisa berpangku tangan ya, berpangku tangan satu dengan yang lain, eh, saling mendukung gitu ya, kemudian memberikan support gitu, sehingga sekolah tidak memberikan tuntutan untuk sama persis satu dengan yang lain, anak A dengan anak Z gitu ya, menjalankan pola yang sama dan seterusnya, walaupun memang ada jadwal-jadwal kegiatan yang harus diikuti oleh semua anak gitu ya, untuk untuk membuat sebuah situasi atau kondisi atau ya bisa dikatakan situasi belajar yang menyenangkan karena mereka memiliki satu fase yang bisa dinyatakan bareng-bareng gitu. Walaupun pendekatan dan penajamannya dikhususkan untuk setiap siswa, sehingga ketika anak-anak datang ya ke sekolah, baik itu secara virtual maupun offline. Kalau di shelter-shelter itu kan offline ya, mereka bisa memandang bahwa alam, budaya, dan hidup merupakan tempat mereka untuk belajar gitu. Bahwa jika terjadi banjir, itu merupakan kurikulum yang Allah siapkan untuk kita. Bahwa kita harus memikirkan gimana sih caranya gitu ya agar banjir tidak berulang, atau bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan yang dimiliki ya untuk meminimalisir kondisi pasca banjir atau kesiapan kita menghadapi banjir, bentuk-bentuk mitigasi dan seterusnya ya. Jadi yang difikirkan, dipelajari adalah sesuatu yang terlihat dan anak-anak juga dihadirkan sebagai bagian dari uh, problem solver gitu.
Ya, seperti itu. Kemudian anak belajar dari pengalaman langsung, termasuk kunjungan ke lapangan, kerja sosial di komunitas, dan eksplorasi lingkungan. Sehingga nggak akan aneh ayah bunda, anak-anak yang dididik dengan sistem pendidikan seperti ini, mereka akan jauh lebih matang. Kalaupun mereka memiliki trauma-trauma tertentu, insya Allah dengan cara seperti ini, karena mereka diperhatikan secara penuh, baik oleh orang tua maupun oleh pihak sekolah ya, mereka akan mengalami proses perbaikan yang luar biasa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena anak-anak kami di PKBM Madani Hebat itu sangat beragam ya Bunda. Ada beberapa anak yang mengalami trauma-trauma psikologis gitu ya, yang kemudian bisa recovery gitu karena orang tuanya ikut hadir gitu. Mereka menerima dengan sepenuh hati, tidak membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Begitupun dengan pihak sekolah. Pihak sekolah sangat memberikan fasilitas gitu untuk setiap anak berkembang untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Dan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah itu berjalan dengan sangat baik kayak Bunda. Sehingga bisa dikatakan kami saja sebagai penyelenggara pendidikan merasa terkejut gitu dengan pencapaian yang dilakukan oleh anak-anak ini. Bukan karena bagusnya sistem, tidak. Tapi saya yakin karena Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena kan nantinya akan dipertanggungjawabkan mengenai pengasuhan dan pendidikan itu adalah orang tua. Gitu ya. Orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk dijauhkan dari api neraka. Orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi khalifah fil ard gitu. Jadi, ketika tugas ini dijalankan secara optimal, maka Allah akan memberikan ruang-ruang keberhasilan, uh, solusi-solusi yang tertutup, begitu jadi kemudian terbuka, gitu ya. Kemudian dipertemukan dengan orang-orang baik yang akan membantu kita sebagai orang tua berkembang, begitupun membantu anak kita untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak bisa dilakukan kalau kitanya sendiri menutup diri gitu dan menyerahkan seutuhnya pendidikan ke tangan sekolah gitu ya Bunda. Ya, kesimpulannya bisa nyatakan bahwa rumah memberikan basis pengalaman pribadi, sekolah mengintegrasikannya dalam pembelajaran struktural, ya, dan anak menjadi subjek yang aktif yang belajar dari dunia nyata. Inilah yang disebut dengan model sekolah alam dan pendidikan yang holistik ya Bunda. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah apa yang terjadi di lapangan selama ini. Oh, ternyata ya, ternyata asesmen itu asesmen atau alat evaluasi ya Bunda ya, berpihak pada proses dan keberagaman itu sangat-sangat bisa dikatakan minim gitu. Jadi semua anak dari Merauke ya sampai Sabang atau Sabang sampai Merauke gitu ya, itu harus mengikuti standar yang sama. Mereka tidak akan peduli dengan latar belakang anak-anaknya, tidak peduli dengan latar belakang budayanya, tidak peduli dengan bagaimana proses belajar berjalan gitu. Semuanya harus mengikuti satu standar asesmen. Sedangkan kita sedang melakukan penutupan terhadap jurang antara kebijakan dan praktek. Ya, kita coba melakukan fleksibilitas gitu. Kurikulum kita jadikan sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk di-adjust atau disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, sangat-sangat mungkin disesuaikan dengan kondisi lokal gitu ya. Jadi ya, jika tinggalnya di pesisir, maka kurikulumnya tidak bicara tentang bagaimana melakukan reboisasi hutan. Ya, jika anak-anaknya tinggal di pegunungan, maka dia tidak belajar tentang bagaimana caranya menanam mangrove, gitu ya. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi lokal dan bersifat fleksibel adalah kurikulum yang mendukung guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran berbasis pengalaman yang real yang ada di site lokal atau di dalam kondisi terdekat kita ya di mana sekolah itu berdiri maka disitulah sumber kurikulumnya
ya. Dan partisipasi orang tua dalam mendesain pembelajaran individual ini sangat-sangat penting, sehingga teman-teman atau orang tua yang bergabung di Miles ataupun di shelternya maka harus melakukan pembelajaran bersama dulu dengan pihak sekolah. Jadi sama-sama belajar gimana sih caranya menghantarkan proses ini menjadi proses yang tersusun rapih dan disesuaikan dengan kondisi anak kita. Sejauh mana kita mengenal anak kita, baik itu latar belakang kognitifnya, kecenderungan psikologisnya, gitu kan, kemampuan dia menyelesaikan permasalahan, bagaimana model, bagaimana teknik mereka menyampaikan apa yang ada di dalam pemikirannya dalam bentuk pola komunikasi, begitu ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang mendukung itu semua, sehingga kita sebagai orang tua jadi lebih kenal, diperkenalkan lagi dengan bagaimana cara mengenal anak, begitu ya. Sehingga pengenalan-pengenalan itu menjadi sumber dalam pengembangan kurikulum setiap anak ya. Jadi kalau kita punya anak tiga, maka kita akan punya tiga kurikulum ya Bunda. Nah, setelah itu maka kita akan mengembangkan evaluasi yang berhubungan ya dengan apa yang dilakukan di sekolah, apa yang diterapkan di keluarga dan juga masyarakat, tapi disesuaikan juga dengan konteks individual atau setiap anak begitu ya. Nah, insya Allah dengan cara seperti itu Ayah Bunda, anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan sosial yang bisa diandalkan, ya, punya kemampuan empati dan kerjasama sebagai bekal dari uh, apa namanya, bekal dia hidup sebagai bagian dari masyarakat gitu ya, atau nanti di masa depan ia akan tumbuh menjadi seorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang berempati dan mudah untuk bekerja sama. Mereka mampu berpikir kritis terhadap fenomena lingkungan, dan yang paling penting adalah mereka menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Baik itu masalah sehari-hari yang mereka hadapi sebagai insan, ya, sebagai individu, maupun masalah-masalah yang lebih besar yang ada di dalam embanan apa namanya, tanggung jawabnya, amanahnya, begitu ya Bunda. Oke. Nah, model kolaborasinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ya Bunda ya. Jadi nanti ada pendampingan gitu ya. Jadi orang tua tidak hanya diberikan apa namanya, sederet tugas, tidak, tapi juga nanti akan didampingi dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dalam pendidikan gitu, bagaimana caranya mendidik anak, karena rumah itu merupakan sekolah pertama ya gitu. Kemudian memperkuat kesinambungan antara pengalaman belajar dan kegiatan di PKBM. Jadi nanti pengalaman pembelajarannya akan disesuaikan ya dengan PKBM atau shelter-shelter yang terdaftar begitu ya. Nah, kemudian pendekatan personalized learning, pendekatan project based learning, penguatan karakter dan nilai spiritual, integrasi lingkungan lokal dan fleksibilitas waktu dan tempat. Sehingga nanti sekolah kita tidak akan seperti sekolah pada umumnya, Ayah Bunda. Mungkin anak-anak saking enjoynya ditanya belajar apa hari ini, mereka tidak merasa belajar. Mereka sedang bersosialisasi, mereka nggak sadar lagi belajar matematika, padahal mereka sedang menghitung ya volumenya kandang ayam. Ya, mereka tidak sadar sedang melakukan pembelajaran matematika, padahal mereka sedang menghitung hari ini pendapatan dari market day-nya berapa dan modal yang dibutuhkan berapa. Untuk kedepannya, kalau mereka butuh untuk pengembangan produk, mereka perlu berapa sebagai modal dan seterusnya ya Bunda ya. Jadi proses yang dilakukan di sekolah adalah proses yang realistis, proses yang ada manfaatnya. Mereka tidak akan menghafal sesuatu yang tidak bisa mereka cari apa manfaatnya untuk kehidupan. Begitu ya Bunda. Nah, yang kita eh, tekankan di sini adalah di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ya. Kurang lebih tentang bagaimana kita dituntut untuk menjaga diri kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita dan
pasangan kita sebagai bagian dari keluarga, dari api neraka ya, bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa kemudian ini ditekankan? Kenapa kemudian ini jadi seolah-olah kok ditakut-takutin sih gitu ya? Enggak sih sebenarnya ya ya Bunda ya. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa ternyata banyak sekali keluarga yang tidak mau menjalankan fungsinya sebagaimana sudah dituliskan oleh Allah gitu ya, sebagai tempat untuk membentuk kepribadian yang baik begitu. Sehingga dicarilah lembaga-lembaga yang disangkanya bisa menjalankan fungsi seperti laundry. Ya, anak kita ada masalah, dimasukkan ke sekolah, keluarnya diharapkan menjadi anak yang soleh. Padahal proses menjadi soleh adalah proses yang membutuhkan keterlibatan orang tua, hadir di situ sebagai contoh yang baik, hadir di situ sebagai orang yang sadar bahwa tanggung jawab ini ada di tangan mereka. Begitu ya, ya Bunda. Nah, orang tua harus menjaga anak dari kerugian spiritual dan moral. Ya, kita udah cukup ngeri lah ya dengan semua pemberitaan yang kita dapatkan gitu. Bagaimana hancurnya lembaga terakhir tempat anak bernaung yaitu keluarga. Dan mereka juga akan tumbuh menjadi manusia-manusia baru ya, yang kemudian mungkin akan berkeluarga dan akan menghancurkan lebih banyak lagi generasi nauzubillah. Ya, semoga kita menjadi bagian dari harapan umat. Ya, semoga kita bisa menjadi generasi yang mutakin gitu, bisa menjadikan contoh dan menyebarkan hal-hal yang baik sehingga lebih banyak lagi orang yang terinspirasi untuk hadir secara utuh sebagai bagian dari pembentukan generasi harapan umat ini. Ya, jadi kesimpulannya ya Bunda. Kolaborasi rumah, kolaborasi sekolah itu nggak akan bisa terjadi, tidak akan bisa dijalankan secara efektif kalau kedua belah pihak tidak menyadari pembagian tugasnya seperti apa dan kerjasamanya yang bagaimana. Orang tua yang bertanggung jawab atas kualitas diri anak sebagaimana diperintahkan Al-Quran dan hadis ini nggak bisa ditawar. Pasti yang akan ditanya adalah orang tua. Begitu ya. Jadi kalaupun kita merasa apa ya, tersudut dengan adanya dengan pilihan sekolah yang sangat sedikit ya, dengan kualitas sekolah kok yang semakin bisa dikatakan memprihatinkan gitu. Nggak ada jalan lain, kita akan kembali menjadi sekolah utama bagi anak-anak kita. Ya ya Bunda ya. Kemudian pendidikan itu harus selaras dengan rumah dan insya Allah sekolah akan mendukung terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter dan bertakwa. Ya, dan ini pun tidak akan terjadi kalau tidak ada lembaga-lembaga yang siap untuk menjadi shelter, yang mendukung ini menjadi yang sudah saya sampaikan ya, sebagai obor-obor yang nyalanya akan saling sahut menyahut gitu ya. Dia bukan hanya nyala aja, tapi juga sahut menyahut ada suaranya ya Bunda, saling panggil gitu ya, untuk menyalakan obor yang sama di sekitarnya, sehingga nyala-nyala ini akan tembus ke langit dan akan menjadi saksi bahwa apa yang kita kerjakan saat ini bukan hanya untuk diri kita sebagai orang tua saja, tapi juga pemenuhan hak terhadap anak kita. Dan anak kita ini akan menjadi orang tua juga, sehingga hadirnya kita secara utuh akan menyelamatkan generasi yang akan datang insya Allah. Ayah Bunda, sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan tabel temuan ya ya Bunda ya. Apakah sudah berganti sheetnya Ayah Bunda? Mohon informasi. Itu kawan. Sudah ya. Baik, ini adalah tabel temuan efektivitas personalized kurikulum yang saya jadikan salah satu subjek dalam penelitian yang sedang diajukan untuk diterbitkan ya. Jadi teori ini bukan teori baru ya Bunda. Bahkan semakin kuat bergulir ya di tahun 2020-an begitu ya. Seperti misalkan pada tahun 2024 di sini ada beberapa hasil yang dikeluarkan baik itu oleh perorangan maupun lembaga ya, dinyatakan bahwa poin matematika itu meningkat ya sampai 8 poin ketika orang tua dan sekolah gitu ya membantu personalized kurikulum. Jadi setiap anak punya capaiannya sendiri, punya targetannya sendiri gitu ya. Kemudian 75% siswa menjadi termotivasi. Kemudian 12%-nya yang drop out
turun menjadi 15% di sekolah karena personalized learning gitu ya. Yang kehadirannya meningkat, maksud saya kehadiran meningkatnya 12% ya. Jadi yang tadinya apa namanya, ketidakhadirannya eh, tinggi gitu ya, mengalami penurunan gitu. Kemudian 76% guru percaya ya bahwa dengan keterlibatan gitu ya, dan apa namanya, kehadiran orang tua atau personalized deh, ini bukan orang tua dulu, tentang personalized saja. Ini belum didukung dengan kehadiran orang tua ya, ya Bunda ya. Penelitian-penelitian yang saya tampilkan ini hanya fokus pada pemberian ruang bagi anak untuk berkembang sebagai individu yang unik gitu. Setiap anak diberikan kesempatan itu. Ini belum dihadirkan orang tuanya. Ini sudah mencapai sampai 76% rata-rata hasilnya. Ya, gitu. Bahkan yang terakhir, saya bisa bukakan lagi di sini sebentar. Kita buka. Oke. Di sini dari oke. Di sini dari penelitian dilakukan oleh Molstad ya, dinyatakan bahwa terjadi peningkatan ya 74% ya. Jadi di mana guru-guru melaporkan adanya peningkatan kualitas anak sampai 74% kualitas anak gitu. Dan yang melaporkan ini guru-guru. Ya, ini di Amerika, Ayah Bunda. Mereka sudah mulai concern terhadap pendidikan atau pembelajaran berdiferensiasi. Kalau bahasa kita di Indonesia bicaranya soal diferensiasi pendidikan. Tapi mereka lebih fokus pada personalized kurikulum. Jadi setiap anak diberikan pandangan sendiri, perhatian sendiri tentang bagaimana anak-anak bisa bangkit ya sesuai dengan diferensiasi masing-masing. Sampai 87% hasilnya ya. Dan yang paling membuat saya ngerasa wow sekali adalah penggunaan AI oleh Google. Jadi sekarang Google sedang mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut dengan Learn Your Way gitu ya. Jadi textbooknya, bukunya ini nanti dikembangkan sesuai dengan eh, keminatan anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan dia sukanya di bidang apa, nanti misalkan sukanya dia sukanya sport gitu ya. Nah, bagaimana kesukaan dia terhadap sport, keminatan dia terhadap sport membantu dia memahami tentang ekonomi. Bagaimana kegandrungan dia dengan sport membantu dia memahami tentang sosiologi gitu. Nah, ini sedang dikembangkan AI-nya dan sedang dalam proses penelitian gitu. Kemungkinan tahun ini bisa di launching dan bisa diikuti atau bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak pengajar lagi. Cuma memang kan kalau kita lihat bagaimana orang-orang di Indonesia, bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia mendidik anak-anaknya gitu ya. Mereka biasanya hanya menggunakan satu pendekatan saja karena dengan berbagai pendekatan berarti itu misalkan dalam satu kelas 40 anak gitu ya, maka akan butuh 40 personalized kurikulum gitu. Dan guru-guru sudah dipusingkan dengan laporan-laporan, dengan kewajiban akademik dan seterusnya. Pasti tidak akan maksimal begitu. Sehingga dari penelitian yang tadi saya sampaikan, begitu kan, dan kemudian pengembangan yang dilakukan oleh Molstad maupun Google ini gitu, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa diperlukan hadirnya orang tua gitu. Padahal sudah jelas-jelas yang mengenal anak adalah orang tuanya. Padahal sudah jelas-jelas yang akan membantu personalized kurikulum bisa berjalan secara efektif itu hanya orang tuanya gitu. Sehingga saya merasa cukup optimis saya Bunda. Saya merasa cukup optimis bahwa pendekatan personalized kurikulum yang menekankan kepada integrasi eh, pengerjaan kurikulum ini antara orang tua dengan pihak sekolah gitu ya, insya Allah hasilnya menjadi jauh lebih efektif. Dan hasilnya bisa kita lihat kepada anak-anak kita, khususnya misalkan anak-anak yang kemarin berangkat ke Thailand ya ya Bunda ya, di paket C kan kami ada programnya untuk yang paket C ini kelas
2 ya, atau ya kelas 2 SMA lah ya, setara dengan kelas 2 SMA ini ada pemagangan internasional ya, dengan menggunakan sistem student exchange gitu ya. Anak-anak berangkat, mereka mendapatkan biaya untuk berangkat juga, mengumpulkan sendiri sebagian besar gitu, dan sisanya dibantu oleh orang tua. Nah, mengumpulkan sendirinya ini mereka mendapatkan keterampilannya dari pemagangan gitu ya, dan bisa diakses oleh ayah bunda dengan mudah, baik di grup informasi rumah magang maupun di sosial media rumah magang begitu ya. Nah, anak-anak ini berangkat dan hampir semuanya sebenarnya ditawarkan untuk extend gitu ya. Extend artinya melanjutkan pemagangan di sekolah tempat mereka magang begitu ya. Jadi bukan hanya jadi student exchange aja, tapi juga mereka ditawarkan untuk menjadi staf ahli gitu di sekolah tersebut. Dari yang ditawarkan ini sebenarnya banyak, cuma yang menerima tawaran itu 2 orang, yaitu Mas Faza dan Mas Hanif. Kalau Mas Faza dia concern di permaculture, kemudian Mas Hanif ini concernnya di peternakan ayam dan pengelolaan kafe begitu. Nah, luar biasa, dan ini buat kami sebagai rapot ya, anak-anak ini merupakan rapot. Mereka bukan hanya 2 orang ini, tapi seluruh siswa di PKBM Madani hebat itu didukung oleh orang tuanya. Orang tuanya tahu anaknya belajar apa gitu ya. Bahkan untuk paket A dan paket B, kehadiran orang tua juga masih tinggi dalam mendampingi mereka belajar begitu ya. Bahkan orang tua juga membantu untuk menyusun langkah-langkah apa yang harus dilakukan, mau magang kemana, proyeknya mau seperti apa ya. Mereka hadir secara utuh. Maka dalam waktu 1,5 tahun hasilnya bisa kita lihat. Mereka bisa menemukan jati dirinya, mereka bisa bermanfaat bukan hanya buat dirinya saja, tapi juga buat lingkungannya. Seperti itu. Baik, sepertinya itu saja untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Ayo Bunda, bisa saya kembalikan kepada Teh Hanan barangkali ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Febi Robianti yang telah menyampaikan materinya yang sangat keren banget ya, sangat daging sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik nih, sebelumnya boleh nih untuk ayah bunda yang mau bertanya. Oke, di sini boleh ayah bunda yang mau bertanya terkait pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Bunda Febi Robianti. Boleh open mic-nya sama on cam-nya kalau bisa. Boleh, ini ada dari Fatimah Umu Hikaru, Bunda Fatimah Umu Hikaru. Boleh Bunda, boleh open mic-nya. Ya, jazakillah khairan kathiran Tehanan. Maaf belum bisa buka kamera. Ya, Masya Allah. Tadi materinya bagus sekali ya. Mengenai apa? Bagaimana sekolah alam itu. Kebetulan saya juga kan di sini tuh menjalankan homeschooling ya di rumah. Anak saya masih TK gitu. Dan memang sedang mencari sekolah yang punya apa ya value yang sama gitu. Salah satunya tuh ya pembelajaran berbasis fitrah dan juga belajar itu tidak harus
seperti sekolah biasa yang kita belajar textbook banget gitu. Jadi tadi pas melihat penjelasannya tuh Masya Allah gitu sesuai dengan nilai eh, pendidikan yang saya jalankan selama ini. Nah, yang mau ditanyakan, tadi kan ada ya personalized kurikulum gitu. Nah, kan itu tuh kurikulum yang disesuaikan dengan karakter si siswanya gitu. Dan itu kalau misalkan dalam satu kelas ada misalkan 15 orang kan berarti setiap orangnya tuh berbeda gitu ya. Nah, saya tuh masih masih bingung gitu. Bagaimana sih praktik yang realnya tentang personalized curriculum itu? Terima kasih, Jazakallah khairan. Udah, Steph. Terima kasih kepada Bunda Fatimah Humu Ihikaru yang telah bertanya. Eh, Bagaimana nih Bunda Feby? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung dijawab aja, Teh Hanan. Iya, terima kasih Bunda Fatimah. Betul sekali dan ini sangat praktis ya, sangat sesuai dengan kebutuhan kita sebagai orang tua. Teknisnya seperti apa gitu ya. Kalau bicara soal teknis, memang yang akan gambarannya seperti ini. Jadi gambaran seperti ini. Jadi nanti kalau sudah daftar di kita ada pelatihan ya untuk orang tua. Nah, namanya matrikulasi orang tua. Nah, matrikulasi ini mempelajari bagaimana kita bisa mendapatkan peta tentang anak kita sendiri. Misalkan ada dua anak yang kita daftarkan, maka kita akan mendapatkan dua peta. Peta ini hanya bisa didapatkan ketika kita melakukan observasi. Nah, kita observasi dulu ya anak-anak kita. Nah, observasi ini nanti akan dipandu, Bunda, mengenai apa yang harus kita perhatikan, gitu ya. Kemudian catatan-catatan itulah yang kemudian membuat kita bisa menyimpulkan anak kita pada tahap yang seperti apa dengan karakteristik yang bagaimana, gitu ya. Kalau ada dua anak berarti ada dua data, gitu. Kemudian di sekolah juga sudah punya program. Program ini menggunakan pendekatan project based learning. Contohnya misalkan program mengenai mengenal diri sendiri. Proyeknya proyek tentang diri sendiri gitu ya. Misalkan anak diminta untuk membuat foto gitu ya atau bisa dia diharapkan bisa mempresentasikan dirinya sendiri ya. Nah, nanti kan dari sekolah akan mengajarkan kepada orang tua gimana sih ya melakukan pendekatan agar si anak-anak ini bisa menceritakan tentang dirinya sendiri. Terus toolsnya apa yang harus dijelaskan dan seterusnya ya. Nah, nah ini dilakukan oleh pihak sekolah. Sedangkan orang tua sebagai fasilitator utama atau guru utama. Jadi yang akan menjadi guru adalah orang tuanya. Dan yang akan menjadi manajernya, manajer kelas adalah pihak sekolah. Jadi kita istilahnya wali kelas itu disebut sebagai manajer, Bunda. Gitu ya. Nah, misalkan anak-anak dimintakan untuk membuat gambar tentang dirinya sendiri atau mempresentasikan dirinya dengan menggunakan fotonya yang sangat mewakili dirinya. Misalkan si anak ini anak perempuan tapi tomboy gitu ya. Dia kepengen jadi apa ya, atlet berkuda misalkan gitu ya. Nah, si anak ini memang senang menggambar gitu. Nanti dia bisa gambar dengan interpretasinya sendiri ya. Jadi kita tidak mengharapkan anak bisa menggambar kuda dengan baik, tidak. Mau coret-coretan game mah enggak gitu ya. Yang jelas si anak bisa menjelaskan, ini aku gitu kan. Aku tidak suka pakai rok gitu ya. Walaupun aku pakai hijab, aku senangnya pakai celana panjang untuk memudahkan kalau aku naik kuda gitu ya. Nah, bagaimana dengan anak yang satu lagi? Mungkin dia punya karakter yang berbeda. Dia akan menjelaskan dirinya dengan gambar yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, dengan gaya berbahasa yang berbeda, tapi dengan proyek yang sama, gitu. Itu tentang dirinya. Meningkat lagi, sudah besar, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya ya. Anaknya bukan hanya
apa ya, berfokus pada dirinya sendiri. Semakin besar anak mulai melebarkan fokus. Bagaimana dirinya bermanfaat buat keluarga, bagaimana dirinya bermanfaat buat lingkungan. Nanti ada proyeknya sendiri. Nah, ketika berbicara soal dirinya dan keluarga, dirinya dan lingkungan, tentu saja hasilnya akan berbeda ya antara satu anak dengan anak yang lain. Sehingga fokus dari proyeknya, walaupun jenis atau tema proyeknya sama, pasti akan berbeda setiap anak. Kalau ada 14 anak, berarti ada 14 keunikan dari proyek tersebut gitu. Misalkan proyeknya adalah mengenai manfaat diriku untuk tetanggaku gitu ya. Maka ada 14 cerita, Bu, kalau ada 14 anak. Dan berasal dari 14 keluarga. Begitu ya, Bunda ya. Memang belum belum akan begitu kebayang, barangkali nanti bisa dilihat di Instagram bagaimana contohnya tuh ya. Yang seru-seru itu biasanya yang anak-anak SD itu. Kelihatan banget ininya, penajamannya. Ada anak yang memang dia sangat berempati, misalkan proyeknya adalah proyek tentang pengolahan sampah ya. Anak yang sangat berempati ini malah mungkin akan menghadirkan proyek tentang pengolahan sampah yang dimulai dari pengamatan dia terhadap lingkungannya gitu ya. Kemudian hasilnya itu kemudian biar semua orang paham, biar semua orang melakukan apa yang dia lakukan, ya, dia akan presentasi ke teman-teman kecilnya gitu ya. Atau kalau anaknya ternyata pemalu, dia bikin video yang bisa diserahkan atau kepada orang tuanya dan minta di share di Instagram ataupun di WA orang tuanya. Seperti itu ya ya Bunda ya. Jadi, personalized kurikulum ini hanya bisa efektif ketika anak-anak didampingi secara utuh oleh orang tua. Walaupun enggak sama orang tua aja ya, Bunda ya. Hasilnya itu tadi seperti yang kita lihat, dari 76% sampai 83% keberhasilan pencapaian akademik anak mengalami peningkatan. Itu baru tataran akademik loh ya, Bunda. Akademik itu hanya satu dari banyak sekali aspek dalam kehidupan dan pencapaian pembelajaran. Ada selain akademik kan ada empatik, ya, ada psikomotorik ya, dan tugas-tugas kehambaan yang lain gitu. Dan baru satu aspek saja sudah mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Bagaimana kalau ayah bunda hadir secara utuh, kita bisa bayangkan betapa berbahagianya mereka dan betapa waktu yang digunakan untuk belajar itu menjadi lebih efektif. Begitu. Barangkali tidak menjawab secara apa namanya detail, karena memang nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai teknik-tekniknya, insya Allah dalam sesi-sesi yang akan kita selenggarakan secara khusus untuk orang tua. Begitu barangkali untuk Bunda Fatimah Teh Hanan. Baik, Bunda Fatimah, apakah cukup jawabannya? Iya, cukup. Terima kasih Bunda. Masya Allah ya. Saya juga kan sebelumnya ini ya belajar juga pendidikan gitu di sekolah, di kampus gitu dan itu teh sesuai dengan ada dua tuh pendidikan sains untuk usia dasar dan ada satu nilai yang begitu berkesan di dalam diri saya dan ini sesuai dengan personalized kurikulum itu di mana anak tuh belajar bukan sekedar mendapatkan ilmu, jadi ditransferkan ilmunya, tetapi melalui tadi kayak project listening tadi, itu tuh anak tuh menemukan ilmu pengetahuannya sendiri dari apa yang dia kerjakan dan didampingi juga. Masya Allah, jazakillah khairan kathiran. Mudah-mudahan nanti dapat lagi banyak hal dari Bunda ya, Masya Allah. Jazakillah khair, Bun. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Teh Hanan
di sini ada Bunda Angga, mungkin bisa diajak untuk ngobrol. Ini gimana pengalaman waktu mendampingin anak-anak belajar di Miles ya. Beliau salah satu manajer kelasnya PKBM Madani Hebat. Boleh. Hmm, Makanya mau diajak Yazid. Yazid. Boleh nih Bunda Angga, bagaimana nih cara mengobrol waktu ngajar dengan anaknya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hanan. Kak Hanan ya. Em, saya di sini selaku manajer kelas ya, untuk kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kalau di Miles itu kan karena kami daring ya, jadi eh, anak-anak ini yang kelas 3 sampai kelas 6 itu dibagi menjadi dua kelas gitu ya. Jadi sesuai em, fasenya ya. Jadi kalau kelas 3 itu fase B itu ya bareng 3 dan 4 itu bersama gitu ya. Untuk proyeknya di bulan kemarin itu kita belajar tentang budaya. Jadi belajar tentang budaya-budaya di seluruh Indonesia. Dan kebetulan anak-anak ini berasal dari berbagai daerah nih. Jadi kita saling mengenal budaya dari teman-teman yang ada di kelas gitu. Ada yang dari Indramayu, ada yang dari Cirebon, bahkan ada yang dari Medan. Jadi selain mereka mengenal lebih dalam tentang budaya-budaya yang ada di budaya-budaya mereka gitu ya, itu mereka juga mengenal dari budaya-budaya teman-temannya gitu. Begitu Teh Hanan. Atau mungkin ini sekalian saya bagikan em, project presentasinya anak-anak di Miles gitu. Boleh, Ustazah? Boleh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Afifah. Aku akan mempresentasikan tentang produk daur ulang dan poster kampanye. Inilah produkku, warna-warni bunga kresek. Bahan-bahan yang kugunakan adalah kresek bekas, kawat, dan styrofoam. Proses pembuatan: potong kresek berbentuk persegi panjang. Ambil posisinya lalu lipat bolak-balik. Kaitkan kawat pada bagian tengahnya. Buka lipatan kresek satu persatu hingga membentuk bunga. Kemudian lilitkan kresek hitam pada kawat. Potong kresek hijau berbentuk daun, lalu panaskan pinggirannya dan bentuk tulangnya menggunakan lilin. Ambil 3 kresek potongan panjang, lalu anyam. Susun anyaman, lekatkan dengan lem tembak membentuk vas bunga. Masukkan styrofoam pada vas bunga, kemudian tusuk tangkai bunga di atasnya. Hingga membentuk bunga cantik. Manfaat produk ini mempercantik ruangan dan mengurangi sampah. Inilah posterku, poster dari barang bekas. Poster ini kugunakan untuk kampanye menjaga bumi dengan mengurangi sampah. Poster ini kugunakan untuk kampanye di grup keluarga besarku. Save our Earth.
dari rumah. Jika pun berbalik ke sesuatu yang ada kemasannya, itu bisa dibuat ekobrik. Pilahlah sampahmu. Sampah yang dipilah bisa dikumpulkan dan dibawa ke bank sampah seperti kardus, kertas, botol plastik, kaleng, atau juga itu bisa kalian daur ulang sendiri dari rumah. Kalau organik basah seperti sisa-sisa makanan itu bisa kalian kasih ke hewan seperti ikan, ayam, bebek. Nah, kalau organik yang kering seperti kulit sayur, kulit buah. Nah, itu bisa dibuat kompos dan sisanya bisa dibuang. Ayo kurangi sampah dari sekarang. Tantanganku di produk ini adalah saat aku memanaskan pinggiran daun dengan api lilin. Sedangkan kalau poster aku kesulitannya saat membuat tulisan Save Our Earth karena menempel potongan kemasan plastik yang kecil. Hal yang aku pelajari dari saat membuat poster dan produk, belajar memanfaatkan barang bekas, belajar kreatif, belajar kerapian, belajar sabar, belajar berhati-hati, belajar bahasa poster, belajar percaya diri. Aku merasa lega saat menyelesaikan proyek ini dan aku senang tidak sabar untuk mendapat proyek baru. Sekian dariku, terima kasih. Cara membuat lempeng Banjar. Pertama, rebus air, masukkan garam, margarin, santan, lalu aduk rata. Kemudian, pecahkan telur lalu kocok. Tambahkan gula, kocok kembali. Setelah itu, masukkan adonan santan dan margarin. Lalu tambahkan tepung. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian potong pisang kecil-kecil. Masukkan pisang ke dalam adonan. Lalu aduk-aduk rata lagi. Panaskan wajan, olesi dengan margarin. Masukkan adonan ke dalam teflon. Tutup beberapa saat. Buka tutup, kemudian balik. Lalu tunggu sampai matang. Letakkan di piring dan siap disajikan. Enak. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, karya-karyanya yang sangat keren. Oke, acara selanjutnya yaitu penutupan karena waktu sudah menunjukkan 10:56, udah di penghujung acara yaitu penutupan. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah meluangkan waktu untuk acara yang telah kami adakan yaitu open house Sekolah Alam Mutakin dari rumah ke sekolah membangun pendidikan yang selaras.
Mari kita tutup acara kali ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, untuk ayah bunda, untuk informasi lebih lengkap mengenai sekolah kami, boleh hubungi adminnya ya, ayah bunda. Saya Hanan Mardia, selaku moderator, izin pamit undur diri. Oke, sebelum kita bubar, kita adain dulu sesi foto bersama. Boleh nih untuk open cam dulu. Oke. Saya hitung ya. Oke, boleh. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih kepada Bunda Angga yang telah membantu sesi foto ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.